Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Rahma ya. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pada materi tentang sifat-sifat himpunan. Oke. Kita awali dari kardinalitas himpunan yang disimbolkan dengan huruf NA, yaitu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kardinalitas himpunan ini kaitannya dengan himpunan hingga atau finite set, yaitu himpunan yang memiliki anggota yang berhingga atau dapat dihitung. Contohnya, A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka NA atau kardinalitas dari A adalah 5. Sedangkan himpunan tak hingga atau infinite set adalah himpunan yang mempunyai banyak anggota yang tak berhingga atau tidak dapat dihitung. Contohnya himpunan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari himpunan tak berhingga apa ya? Bisa himpunan udara atau himpunan sinar ya. Sekarang kita ke himpunan bagian. Dalam bahasa Inggris disebut subset, simbolnya seperti yang tampak di setelahnya tanda panah ini ya. Ini simbol dari subset ya. A himpunan bagian atau subset dari B jika semua anggota A menjadi anggota B. Contoh, A adalah himpunan yang anggotanya 2 dan 4. Sedangkan B himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka jelas A di sini masuk ke dalam atau termuat dalam B, sehingga A subset daripada B, tetapi B bukan subset dari A. Mengapa B bukan subset dari A? Karena ada 1 himpunan B yang bukan anggotanya A dan 3 himpunan B yang bukan anggota himpunan A. Contoh, air bernalar. Diketahui jika C adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, koma dan seterusnya, tanda titik 3 ya. Ini adalah himpunan bilangan apa anak? Himpunan bilangan asli. Sedangkan D himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini adalah himpunan bilangan ganjil. Mana yang benar ya? C subset dari D atau D subset dari C? Perhatikan, Ibu tandai dengan garis tinta merah ya. Ini D ini anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9 pasti termuat di C. Nah, karena semua yang di D termuat di C, maka yang betul adalah D subset daripada C. Ibu lanjutkan, kita berlatih. Perhatikan gambar diagram Venn di atas. Nah, sebutkan anggota himpunan S, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Tentukan apakah A subset dari B, B subset dari A, C subset dari A, C subset dari S. Jawab, Ibu sudah membuat catatan di sampingnya. S di sini adalah semua yang angka yang ada di dalam kotak atau himpunan S, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan himpunan anggota A yang berada di dalam lingkaran A. Siapa saja yang berada di dalam lingkaran A? Nah, ini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 ya. Nah, ini ditulis 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan B yang di dalam lingkaran B yang Ibu beri tanda tinta merah, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3. Ini ya, angka 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan C yang ada di dalam lingkaran C yaitu angka 6, 7, dan 8. Oke, kita ke pertanyaan nomor 2. Apakah A subset daripada B? Dari gambar jelas kita bisa melihat 4. Ini ya, 4 ada di luar B.
himpunan B, maka 4 bukan anggota B. 5 juga sama, di luar B, maka 5 bukan anggota B, sehingga A bukan subset daripada B. Sekarang dibalik, apakah B subset dari A? Dari gambar ini juga diagram Venn terlihat bahwa B ini semuanya ada di A. Ya, B ini semuanya ada di A, maka jelas B subset daripada A. Yang C, apakah C subset dari A? Dari gambar juga terlihat bahwa C ini sama A terpisah, maka C bukan subset dari A ya. Karena 6, 7, dan 8 bukan anggota himpunan A. Sedangkan yang terakhir, apakah C subset dari S? Jelas C ada di dalam himpunan S, maka jawabannya ya. Kita ke himpunan kuasa atau power set, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A. Simbolnya adalah PA ya. Dari kata-kata power tadi ya, power set A. Oke. Ini ya simbolnya A, ini PA tadi ini. Oke, banyak anggota himpunan kuasa A adalah 2 dipangkatkan dengan N, atau bisa ditulis rumus NPA sama dengan 2 pangkat NA ya. Jadi simbolnya tadi 2 dipangkatkan dengan N rumusnya. Contoh, misalkan A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3, maka NA, banyaknya himpunan A adalah 3. NPA masukkan ke rumus 2 pangkat 3, yaitu 2 kalikan 2 kalikan 2, yaitu sama dengan 8. Siapa saja 8 itu? Kita cari satu persatu, dimulai dari himpunan kosong, kemudian himpunan A yang anggotanya 1 himpunan, yaitu 1, himpunan 2, dan himpunan 3. Kemudian himpunan A yang anggotanya 2 himpunan, 2 angka, mohon maaf, 1 dan 2, 1 dan 3, dan 2 dan 3. Selanjutnya himpunan A yang beranggotakan 3 elemen atau 3 anggota, yaitu 1, 2, 3. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Cocok sekali ya dengan rumus yang sudah kita gunakan tadi, 2 pangkatkan N. Kita ke himpunan yang sama dan himpunan ekuivalen. Ini agak berbeda ya. Dalam himpunan yang sama, syaratnya adalah 2 himpunan dikatakan sama jika anggota kedua himpunan tersebut sama. Simbolnya sama dengan, boleh dibolak-balik. Contoh, himpunan A anggotanya huruf H, A, R, U, M. Sedangkan B himpunan anggotanya M, U, R, A, H. Dibalik-balik ya ini ya. Tetapi semua himpunannya sama, maka A sama dengan B. Sedangkan himpunan yang ekuivalen, bukan di sini yang menjadi syaratnya bukan anggotanya, tetapi hanya banyaknya atau jumlah anggota kedua himpunan tersebut yang menjadi syarat, yaitu harus sama. Contoh, jadi himpunannya boleh berbeda. Nah, ini contohnya ya. Himpunan A anggotanya A, B, C, D, E, sedangkan himpunan B anggotanya 1, 2, 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka A ekuivalen dengan B, tetapi A tidak sama dengan B. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah himpunan yang sama sudah pasti ekuivalen? Ya, pasti, karena pasti anggotanya sama persis. Tetapi himpunan ekuivalen belum tentu himpunan yang sama. Kita ke operasi himpunan. Ada 4 operasi himpunan. Kita bahas sekarang adalah irisan dan gabungan. Irisan simbolnya seperti huruf I dari kata intersection ya. Diketahui irisan ini menunjukkan 2 unsur yang sama dari 2 himpunan. Contoh, S adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. G himpunan yang beranggotakan 2, 4, dan 6. Dan H himpunan yang beranggotakan 2, 3, 4, dan 5. Yang sama antara G dan H adalah angka apa anak? Baik, betul sekali yang Bu Rahma tandai tanda pink, yaitu 2 dan 4. Sehingga di sini irisan G dan H adalah 2 dan 4. Jika Ibu gambar seperti ini anak-anak,
G dan H irisannya yang sama adalah 2 dan 4. Ini anggotanya G yang bukan anggotanya H, 6 ya. Nah, ini seperti itu. Sedangkan gabungan digabung G 246 hanya tetap 2, 3, 4, 5, maka G digabung H simbolnya seperti huruf U adalah angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika ada yang sama hanya ditulis satu kali ya. Yang sama kan tadi 2 dan 4. 2 dan 4-nya untuk G gabungan H hanya ditulis satu kali. Jika digambarkan G gabungan H dalam diagram Venn seperti ini, yang diarsir warna kuning. Kita ke operasi selisih dan komplement. Selisih A min B, artinya himpunan yang anggotanya himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Contoh, S adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan A himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6, dan 7. Sedangkan B himpunan yang beranggotakan 2, 3, 4, dan 5. Maka A min B adalah himpunan A yang tidak ada di B. Siapa yang tidak ada di B? Kalau 2 ada ya, 4 juga ada, maka yang tidak ada di sini, yang tidak ada di B adalah angka 6 dan 7, sehingga A min B 6 dan 7. Jika ibu gambar, A min B adalah seperti ini, yang diarsir warna hijau. Ini anggotanya 2, 4, 6, 7. 2, 4 itu yang sama tadi, nah seperti itu ya. Sedangkan komplement himpunan A disimbolkan dengan A komplement, yaitu himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Contohnya, S adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan A himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6, dan 7. Maka A komplement himpunan S yang bukan 2, 4, 6, dan 7. Siapa dia? Yang bukan 2, 4, 6, dan 7 adalah 1, 3, dan 5. Jika ibu gambarkan seperti ini. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini ada himpunan S. Nah, anggotanya 2, 4, 6, dan 7, maka A komplement yang diwarnai biru yaitu angka 1, 3, dan 5. Nah, alhamdulillah kita sudah ayo berlatih. Silakan anak-anak berlatih 8 soal dari ibu, dikerjakan di buku tugas. Alhamdulillah kita sudah di penghujung pertemuan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Tetap semangat.